warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kembali pembahasan tentang mandi dan hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi dari hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram, yang pembahasan terakhir pada pertemuan yang lalu, 1 bulan yang lalu, adalah hadis yang ke-128 sampai hadis 130. Yang 3 hadis tersebut adalah menjelaskan tentang cara mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi junub. Cara mandi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi junub, yaitu ketika beliau terkena hadas besar, terkena hadas besar karena junub. Yang di dalam 3 hadis tersebut dijelaskan tentang cara mandi yang sempurna, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang kalau kita uruskan dari awal, cara mandi yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah yanwil ghusla, berniat untuk mandi. Ini yang pertama. Dan niat itu sebagaimana yang telah kita ketahui pada pembahasan wudu adalah di dalam hati, dengan kesepakatan para ulama termasuk imam mazhab yang 4, semuanya sepakat menyatakan bahwa niat itu di dalam hati, sehingga ketika orang berniat untuk mandi maka cukup di dalam hati, karena memang niat adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Dan niat itu adalah yang membedakan antara amalan itu sebagai amal ibadah atau amal kebiasaan. Niat itu adalah yang membedakan antara amal ibadah atau amal adat. Sama-sama mandi, tetapi yang satu niatnya di dalam hati adalah untuk menghilangkan kotoran, maka itu tidak bernilai ibadah. Yang satu berniat untuk mandi dalam rangka menghilangkan hadas, maka itu sebagai ibadah, dan hilanglah hadas besar yang ada padanya. Nah, yang pertama. Kemudian niat itu juga membedakan antara ibadah itu wajib atau sunnah, karena mandi itu ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Yang membedakan adalah niat. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah, membaca bismillah. Dan tentang membaca tasmiyah, membaca bismillah sebelum mandi, ini hukumnya sama dengan membaca bismillah, membaca tasmiyah ketika wudu. Yang sebagian ulama menyatakan sunnah, sebagian ulama menyatakan wajib. Yang jelas itu disyaratkan. Dan Imam Ahmad yang dinukil ucapan beliau dalam kitab Al-Mughni
menyatakan wajib membaca bismillah ketika hendak wudu, mandi maupun tayamum. Nah, jadi membaca tasmiyah, bukan membaca basmalah, tapi membaca tasmiyah, yaitu bismillah saja. Nah. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, mencuci kedua tangan. Yaghsilu yadayhi, mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan dengan mendahulukan tangan yang kanan sampai pergelangan tangan. Mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan ini terutama dilakukan adalah ketika bangun dari tidur, sebelum memasukkan kedua tangan ke tempat air, atau masukkan kedua tangan ke air yang hendak digunakan untuk wudu. Jadi cuci dulu kedua tangan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah mencuci al-farj, mencuci kemaluan dengan menuangkan air menggunakan tangan kanan dan mencucinya dengan tangan kiri. Ya. Jadi mencuci kemaluan dengan tangan kiri dengan cara menuangkan air dengan tangan kanan. Jadi tangan kanan yang mengambil air, kemudian dituangkan ke tangan kiri untuk mencuci kemaluannya. Nah, yang pada intinya itu adalah menghilangkan kotoran yang ada pada muka badan. Nah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ya, kelima atau keenam? Yang kelima yaitu membersihkan tangan kiri setelah mencuci kemaluan. Itu dengan mengusapkan tangan kiri ke tanah atau yang menggantikannya, yaitu ke tembok atau yang semisalnya. Yang pada intinya adalah membersihkan tangan kiri setelah mencuci kemaluan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima berwudu. Berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Berwudu sebagaimana wudu untuk sholat tanpa mencuci kedua kaki. Jadi berwudu, wudunya sama seperti wudu untuk sholat. Ya. Dari awal sampai mengusap kepala. Terakhir mengusap kepala. Dan sebagian ulama ada yang membolehkan langsung mencuci kaki. Itu juga boleh, seperti disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Langsung mencuci kaki. Maksudnya sampai mencuci kaki. Ya, langsung mencuci kaki itu maksudnya sampai mencuci kaki. Sebagian ulama berdasarkan hadis yang sudah kita baca di dalam kitab Bulughul Maram yang sedang kita bahas ini, berwudu sampai mengusap kepala berhenti. Nanti mencuci kakinya terakhir ketika sudah selesai. Jadi sampai mengusap kepala berhenti. Nah, walaupun diperbolehkan juga langsung mencuci kaki. Maksudnya sampai mencuci kaki. Setelah berwudu, seperti wudu untuk sholat, kemudian mengambil air, kemudian menyela-nyelai pangkal rambut dengan jari-jarinya. Maksudnya jari-jari tangan dimasukkan ke air, yaitu air yang ada di gayung atau yang semisalnya. Jadi setelah ngambil air ya, dengan gayung atau yang semisalnya, kemudian jari-jari tangan dimasukkan ke air,
untuk menyela-nyelai pangkal rambut sampai dianggap merata. Sampai dianggap merata. Nah. Kemudian setelah itu menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Dan sunnahnya adalah menuangkan air pada tubuh bagian kanan dulu. Ya. Jadi disiram tubuh bagian kanan. Kemudian baru bagian kiri. Itu sunnah. Seandainya langsung disiram seluruhnya, itu juga boleh. Tapi yang sunnah disiram bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri. Setelah air merata ke seluruh tubuh, maka sudah cukup. Ya. Adapun dia kemudian mau pakai sabun atau kemudian mau pakai sampo, itu urusan lain. Untuk kebersihan saja, menghilangkan kotoran. Tapi untuk mandi yang sesuai dengan syariat, untuk menghilangkan hadas dengan meratanya air ke seluruh tubuh, itu sudah sah. Hadas sudah hilang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menyingkir dari tempat dia berdiri mandi untuk mencuci kedua kaki. Ketika kedua kaki belum dicuci ketika wudu di awal mandi. Di awal mandi tadi disyaratkan untuk wudu. Kemudian sampai mengusap kepala berhenti. Maka yang terakhir ketika sudah selesai, sebagai penutupnya yang terakhir itu adalah mencuci kedua kaki. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah afadha ala sa'iri jasadihi, menuangkan air ke seluruh tubuhnya, tsumma ghassala rijlaihi, kemudian beliau yang terakhir mencuci kedua kaki. Jadi ketika wudu di awal mandi belum mencuci kedua kaki. Begitu selesai mandi, itu sudah mengguyurkan air, meratakan air ke seluruh tubuh, maka yang terakhir mencuci kedua kaki. Walaupun sebagian ulama menyatakan mencuci kedua kaki ketika wudu sekaligus boleh. Berarti kalau sudah mencuci kedua kaki ketika wudu di awal mandi, yang terakhir tidak perlu mencuci kedua kaki. Ini kalau sudah dicuci di awal. Ya. Ketika wudu di awal mandi, setelah mengusap kepala langsung mencuci kedua kaki. Maka setelah meratakan air ke seluruh tubuh, maka sudah selesai. Ya. Tapi ketika mandi atau ketika wudu di awal mandi itu belum mencuci kedua kaki, hanya sampai mengusap kepala, maka yang terakhir adalah mencuci kedua kaki. Itu cara wudu atau cara mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi junub, dan itu adalah cara mandi yang sempurna. Ya, cara mandi yang sempurna. Hafal ya urutannya ya? Sudah dipraktekkan? Sebagian sudah, sebagian mungkin belum. Ya, kira-kira begitulah ya. Iya. Dan itu tadi adalah cara wudu atau apa, cara mandi atau sifat mandi secara sempurna. Adapun rukun mandi, ya, rukun mandi itu hanya dua saja. Yang pertama adalah niat. Ya, yang pertama adalah niat di dalam hati, itu yang pertama. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, itu yang kedua. Sehingga apabila seorang wajib untuk mandi atau seorang disunahkan untuk mandi, kemudian orang tersebut berniat
untuk mandi dalam rangka menunaikan perintah Allah, menjalankan syariat, apakah itu sunnah atau wajib tergantung mandinya. Kemudian setelah itu merasakan air ke seluruh tubuh dengan cara menyiramkan air ke seluruh tubuh, maka sudah sah. Ya, sudah sah, namun tidak mengerjakan sunnah-sunnahnya. Sehingga yang lain, apa yang saya sebutkan tadi, itu hukumnya adalah sunnah. Untuk bacaan tasmiyah, itu ada beda pendapat, sebagian ulama menyatakan wajib, sebagian ulama menyatakan sunnah. Nah, adapun yang menjadi rukun, itu dua, yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, sehingga ketika seorang niat kemudian mengguyur tubuhnya atau menyiram tubuhnya dengan air sampai merata, maka sudah sah mandinya. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya ada orang disyariatkan untuk mandi, apakah itu mandi wajib atau mandi yang sunnah, kemudian dia berniat dan setelah niat langsung masuk ke dalam air, itu sah. Ya tentunya air yang dalam jumlah banyak. Umpamanya ada orang rumahnya dekat sungai dan memang biasa mandi di sungai gitu loh. Ya, biasa mandi di sungai, airnya bersih, kemudian dia mau mandi wajib, niat dalam hati, ya, kemudian langsung masuk ke sungai, seluruh tubuh basah, sah. Gitu. Atau masuk ke lautan, masuk ke laut, niat dalam hati, kemudian masuk ke laut, seluruh tubuh basah, sah. Nah, kalau dia mau mengerjakan secara sempurna dari awal, maka yang tadi, ya, walaupun di sungai bisa juga dengan membawa gayung, ya, dan membawa gayung kemudian kerjakan dari urutan yang awal sampai yang akhir. Nah, atau kerjakan dari awal terus berikutnya pas giliran untuk menyiramkan air ke seluruh tubuh, dia masuk ke air, boleh juga, sah mandinya, asal airnya dalam jumlah banyak, bukan air sedikit. Kalau mandinya di bak mandi di rumah, ya nggak boleh masuk, ya. Jadi nggak boleh nyari enaknya saja, ya ingin cepat, kemudian masuk kamar mandi ada bak, ya, baknya nggak terlalu besar, ya, kedalaman cuma setengah meter, lebar 1 meter, airnya penuh kemudian masuk, ya, dengan berendam, itu nggak boleh. Dan itu sudah kita lewati tentang tidak bolehnya mandi, tentang tidak bolehnya mandi di air yang sedikit, yang tidak banyak, dengan cara masuk ke dalamnya itu tidak diperbolehkan, dan hadisnya sudah kita lewati pembahasan tentang hal tersebut. Kalau dalam air yang dalam jumlah besar seperti sungai atau danau atau lautan atau yang lainnya, yang air dalam jumlah banyak, diperbolehkan. Dan air yang menetes dari tubuhnya orang yang mandi itu tetap dalam keadaan suci, tetap dalam keadaan suci, dan itu yang disebut dengan air mustakmal. Disebut air mustakmal ketika orang wudu, ya, air yang menempel di anggota wudu kemudian menetes, itu namanya air mustakmal. Atau orang mandi, air yang sudah terkena tubuhnya orang yang mandi, itu namanya air mustakmal. Ketika menetes di tempat air, apakah tempat air wudu atau air mandi, tetap dalam keadaan suci. Berdasarkan pendapat para ulama yang lebih rajih, yang pembahasannya sudah kita lewati. Apabila mandi wajib atau mandi junub itu dilaksanakan dan telah sah, maka sah untuk mengerjakan sholat walaupun tidak wudu kembali.
Bahkan walaupun tidak niat berwudu. Kalau orang sudah mandi junub, orang berniat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. Seperti umpamanya seorang yang sudah berkeluarga melakukan hubungan suami istri, atau orang yang berihtilam bermimpi, ya mimpi basah sampai keluar air mani, dia wajib untuk mandi. Kemudian mandi dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Maka sah untuk sholat dan tidak perlu untuk wudu lagi. Tidak perlu untuk wudu lagi selama memang belum batal. Nah, tapi kalau sudah mandi umpamanya, orang mandi junub untuk menghilangkan hadas besar, kemudian tidur, ya, bangun tidur langsung sholat, yang nggak sah. Tidur itu membatalkan wudu. Ya. Maka dia wudu atau buang air, baik buang air besar pun buang air kecil, berarti batal wudunya. Maka berwudu. Tapi kalau seandainya wudunya belum batal, ya, maka tidak perlu wudu lagi, tidak perlu wudu lagi, dan diperbolehkan untuk langsung sholat, dan sholatnya itu sah. Ya. Ini sebagaimana dinyatakan oleh para ulama seperti dalam kitab Tamamul Minnah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani di halaman 129, demikian juga dalam kitab Tamamul Minnah ditulis oleh Syekh Adil bin Yusuf di halaman 115, dan dinyatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah, beliau menyatakan lam yakhtalifil ulama anna al-wudu dakhilun tahtal ghusli. Para ulama tidak ada beda pendapat. Para ulama tidak ada beda pendapat, artinya sepakat para ulama bahwa wudu itu masuk ke dalam mandi. Masuk ke dalam mandi. Wudu itu masuk ke dalam mandi. Ya. Sehingga ketika seorang bermandi atau orang mandi dalam rangka menghilangkan hadas besar, mandi junub, maka sudah otomatis wudu masuk di dalamnya. Wudu masuk di dalamnya, dengan hilangnya hadas besar, maka hilang pula hadas kecil. Dan dengan mandi junub, maka hadas besar itu hilang dan hadas kecil itu hilang. Hadas besar hilang dengan mandi, hadas kecil hilang dengan wudu. Maka seandainya hadas besar sudah hilang dengan mandi, maka otomatis hadas kecil itu ikut hilang, sehingga tidak perlu untuk wudu lagi setelah mandi. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat atau hendak menegakkan salat, maka sucilah wajah-wajah kalian. Itu berwudu dengan mencuci wajah kalian, mencuci kedua tangan kalian sampai siku-siku, usaplah wajah-wajah kalian, dan cucilah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi kalau mau wudu, kalau mau sholat dalam keadaan berhadas kecil, diberitakan oleh Allah dalam ayat ini untuk berwudu. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian dalam keadaan junub, fatahharu, maka mandilah. Ya. Ayat ini menjelaskan ketika orang mau sholat dalam keadaan dia berhadas kecil, wudu. Ya. Ketika orang mau sholat dalam keadaan dia berhadas kecil, wudu.
Ketika orang mau sholat dalam keadaan dia berhadas besar, mandi, itu perintahnya. Dan ayat ini satu ayat, nyambung jadi satu. Allah memerintahkan bagi orang yang mau sholat, kalau kena hadas kecil, wudu. Wa in kuntum junuban, kalau dalam keadaan junub terkena hadas besar, maka mandi. Orang mau sholat dalam keadaan hadas besar, perintahnya mandi, bukan wudu. Sehingga dengan mandi cukup. Ketika orang berhadas kecil mau sholat, wudu, bukan mandi. Begitu. Sehingga ketika orang sudah mandi, dengan hilangnya hadas besar, yaitu junub, maka otomatis hadas kecil hilang. Begitu. Dan ini dikuatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu wa yusalli rak'atain wa salatal ghadati wa la arahu yahdutsu wudu'an fa yuhditsu wudu'an ba'dal ghusl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dan beliau salat 2 rakaat. Rasulullah sallallahu mandi dan beliau salat 2 rakaat. Dan setelah itu salat subuh. Kata Aisyah, saya tidak melihat Nabi melakukan wudu setelah mandi. Kata Aisyah, saya tidak melihat Nabi melakukan wudu setelah mandi. Jadi Nabi mandi junub, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, dan setelah sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat masih qabliyah subuh, kemudian setelah itu sholat subuh, dan kata Aisyah, saya tidak melihat Nabi melakukan wudu setelah mandi. Jadi enggak wudu lagi setelah mandi. Nah. Ayat tadi dalam surat Al-Maidah juga menjelaskan bahwa orang ketika hendak sholat terkena hadas kecil, perintahnya adalah supaya wudu. Kalau terkena hadas besar, perintahnya mandi. Dan perlu diketahui berkenaan dengan masalah ini bahwa wudu masuk ke dalam mandi, dan setelah mandi tidak perlu untuk wudu lagi ketika hendak melakukan salat. Ini khusus, mahsusun bi ghuslil janabah, khusus untuk mandi junub saja. Ingat, khusus untuk mandi junub. Nah, karena mandi junub untuk menghilangkan hadas, wudu menghilangkan hadas. Mandi junub menghilangkan hadas besar, wudu menghilangkan hadas kecil. Adapun mandi yang lain, maka tidak. Seperti mandi Jumat umpamanya. Orang mandi Jumat ini untuk menghilangkan hadas atau tidak mandi Jumat? Sudah kita ketahui bahwa mandi Jumat bukan untuk menghilangkan hadas. Ya. Meskipun hukumnya wajib. Meskipun mandi Jumat hukumnya wajib, tapi bukan dalam rangka menghilangkan hadas besar. Tapi itu adalah dalam rangka untuk menunaikan perintah mandi yang itu hukumnya wajib, bukan untuk menghilangkan hadas besar. Sehingga kalau ada orang Jumatan tidak mandi, Jumatannya sah meskipun dia meninggalkan kewajiban mandi, karena mandi Jumat bukan untuk menghilangkan hadas besar. Karena itu maka orang yang mandi Jumat, maka wudu tidak masuk ke dalamnya. Sehingga orang yang mandi Jumat, ketika dia hendak sholat Jumat, harus wudu. Ya. Oleh karena itu, ini diingat-ingat tadi tentang wudu masuk ke dalam mandi. Ini khusus untuk junub, mandi junub, karena itu sama-sama menghilangkan hadas. Dan ayatnya dalam surat Al-Maidah, ayat yang ke-6 itu menyebutkan wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kalian dalam badan junub maka bersuci, yaitu mandi. Ya. Untuk mandi Jumat tidak, atau mandi sunnah. Ya. Mandi sunnah, contohnya umpamanya mandi untuk sholat Id. Mandi untuk sholat Id, maka begitu selesai mandi disyaratkan untuk wudu. Ya, kalau dalam keadaan dia berhadas kecil, sehingga nggak boleh mencukupkan dengan mandi, karena mandi untuk mengerjakan sholat Id itu bukan dalam rangka menghilangkan hadas besar dan bukan
karena junub. Sehingga wudu yang masuk ke dalam mandi itu khusus untuk mandi junub, sehingga kalau sudah mandi junub kemudian mengerjakan salat tidak perlu untuk wudu lagi. Yang tentunya apabila wudunya tidak batal. Demikian faedah dan pembahasan dari hadis yang ke-128 sampai hadis yang ke-130. Baik, sekarang kita masuk pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-131. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si afa anquduhu li ghuslil janabah wa fi riwayatin wal haidah qala la innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hasayatin rawahu Muslim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dan dari Ummu Salamah semoga Allah meridainya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si, saya adalah seorang wanita yang mengikat rambut kepala. Apa anquduhu li ghuslil janabah, apakah saya harus melepas ikatan tersebut untuk mandi junub? Wa fi riwayatin wal haidah, dan pada riwayat yang lain untuk mandi haid. Qala la, Nabi menjawab tidak. Innama yakfiki an tahfiya ala ra'siki thalatha hasayatin, tidak lain cukup bagimu untuk kamu menuangkan air di atas kepalamu 3 kali tuangan. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Ummu Salamah semoga Allah meridainya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah seorang wanita yang mengikat rambut kepala. Apakah saya harus melepas ikatan tersebut untuk mandi junub? Dan pada riwayat yang lain untuk mandi haid dan untuk mandi haid, Nabi menjawab tidak. Tidak harus melepas ikatan rambut tersebut. Tidak lain cukup bagimu untuk kamu menuangkan air di atas kepalamu 3 kali tuangan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim di nomor hadis yang ke-330. Di dalam Sahih Muslim nomor hadis 330. Hadis ini adalah hadis yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah tentang masalah melepas ikatan rambut ketika mandi junub. Ummu Salamah menyatakan, sesungguhnya saya adalah seorang wanita yang mengikat rambut kepala saya. Apakah saya harus melepas ikatan rambut tersebut untuk mandi junub? Dalam riwayat yang disebutkan, apakah saya harus melepas ikatan rambut untuk mandi junub dan mandi haid? Nabi menyatakan tidak. Tidak harus melepas ikatan rambut. Boleh untuk tetap rambut dalam keadaan terikat. Dan Nabi menyatakan tidak lain cukup bagimu untuk kamu menuangkan air di atas kepalamu 3 kali tuangan. Hadis ini menjelaskan tentang hukum melepas ikatan rambut ketika
mandi junub ini bagi wanita ya. Yang hadis ini menunjukkan yang pertama ada wujubi naqdil mar'ah sya'ruha lil ghusli minal janabah. Hadis ini menunjukkan tidak wajib bagi wanita melepas ikatan rambutnya untuk mandi junub. Jadi wanita yang mandi junub dalam keadaan mengikat rambut kepala ini tidak diwajibkan melepas ikatan rambutnya. Walaupun dengan tidak melepas ikatan rambut itu akibatnya air tidak membasahi seluruh rambut. Rambut yang ada dalam ikatan itu tidak basah. Maka mandi tetap sah. Dan itu cukup. Walaupun ada rambut yang tidak basah, tentunya yang terikat, yang diikat tidak basah. Mandinya sah dan hadas besar hilang. Dan itu tidak mengurangi kesempurnaan daripada mandi. Sehingga nggak perlu ragu. Kenapa tidak perlu ragu? Karena syariat telah menetapkan seperti itu. Mandi juga perintah dari syariat. Cara mandi juga syariat yang ngatur. Harus mandi dan tidak harus mandi juga syariat yang ngatur. Ya. Kemudian tidak wajib melepas ikatan rambut juga syariat yang mengatur. Tinggal diterima saja, nggak usah ragu. Nah, mandi diperintahkan, yang memerintahkan juga syariat. Ya. Kemudian cara mandi juga syariat yang mengatur. Kemudian yang tidak mewajibkan melepas ikatan rambut juga syariat. Semuanya datang dari syariat, kita terima saja. Kita kerjakan dalam rangka untuk mentaati syariat. Ya, tidak perlu meragukan dan tidak perlu ragu. Adapun kalau wanita yang mandi junub dalam keadaan mengikat rambut dan dia melepas ikatan rambutnya, itu nggak ada masalah. Kalau wanita mandi dalam keadaan dia melepas, wanita hendak mandi junub dalam keadaan dia mengikat rambut kepalanya, kemudian dia lepas, dan nggak ada masalah yang seperti ini. Tidak ada masalah. Itu hukum asalnya memang. Ya. Yang ada pembahasan di sini, ya, yang menjadi ilmu dan faedah tambahan berkenaan dengan masalah mandi adalah wanita yang hendak mandi junub dalam keadaan dia mengikat rambut kepala. Mungkin rambutnya panjang dan tebal, kemudian dalam keadaan diikat ketika mau mandi junub boleh tidak mengikat. Ya. Boleh bukan tidak mengikat, boleh tidak melepas ikatan. Sehingga melepas ikatan rambut tidak wajib bagi wanita untuk mandi junub. Nah, dan ini keringanan dari syariat. Keringanan dari syariat. Nah, kalau dalam keadaan mengikat rambut kepala, kemudian rambutnya tebal dan panjang, musimnya musim dingin, ya. Apalagi kalau mandinya nggak cuma sekali, ya. Harus membasahi seluruh rambut dan harus melepas ikatan, ini berat. Kemudian datang keringanan dari syariat, ya. Tidak melepas ikatan rambut boleh. Adapun melepas itu hukum asal, silakan, nggak ada masalah. Ya. Melepas tidak wajib, sehingga boleh tidak melepas ikatan rambut. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa wanita itu boleh mengikat rambut kepalanya. Wanita boleh untuk mengikat rambut kepalanya, boleh untuk menjalin rambut kepalanya, itu boleh, tidak masalah. Dan kalau mau sholat, rambut itu dilepas atau tidak, ikatan rambut dilepas atau tidak kalau mau sholat, untuk kaum wanita tidak ada larangan untuk melepas ikatan mengikat rambut kepala.
Tapi untuk kaum pria yang mengikat rambut kepalanya ketika mau sholat harus dilepas. Larangan mengikat rambut ketika sholat khusus untuk kaum pria. Ada larangan. Ya. Ada larangan dari Nabi SAW seperti dimuat beberapa hadis dalam sifat sholat Nabi. Ya. Disebutkan dalam hadis itu wala yakfisus sauba wala sya'r. Ya. Ada juga lafaz yang lain, yaitu tidak boleh bagi orang laki-laki ketika sholat mengikat rambut kepala. Kalau rambut kepala dalam keadaan terikat, ketika sholat harus dilepas. Ya, itu untuk kaum pria. Dan disebutkan oleh Aisyah Al-Albani bahwa larangan itu khusus untuk kaum pria. Adapun wanita tidak diperintahkan melepas ikatan rambut. Dan hukum mengikat rambut bagi wanita ketika sholat bisa hukumnya mubah, bisa hukumnya wajib. Kalau seandainya ikatan rambut wanita dilepas ketika sholat menyebabkan rambut terlihat, rambut itu keluar terurai, maka wajib mengikat rambut kepala bagi wanita. Kenapa? Karena ma la yatimul wajib lagi wajib. Segala perkara yang kewajiban gak bisa sempurna dengan perkara tersebut, maka perkara itu hukumnya menjadi wajib. Wajib bagi wanita menutup aurat. Di antara aurat wanita itu adalah rambut. Dan harus tertutup. Kalau sampai rambut terlihat, kelihatan ketika sholat, gak sah sholatnya. Dan itu akan bisa tertutup, itu akan terjaga kalau diikat. Maka mengikat hukumnya wajib sebagaimana wajibnya menutup aurat. Tapi kalau seandainya rambut dilepas, kemudian aurat tetap tertutup, rambut tidak terurai keluar karena rambut tidak terlalu panjang umpamanya, atau karena pakaian itu besar dan menutup seluruh rambutnya, maka untuk mengikat rambut kepalanya mubah saja, tidak wajib. Ya, jadi beda hukum mengikat rambut ketika sholat antara kaum pria dengan wanita. Dan kenyataannya itu terbalik. Ya, ada kaum pria, ya, laki-laki yang berambut panjang. Ini ketika nggak sholat rambutnya diikat, ya, rambutnya diikat. Apa tidak diikat? Ketika tidak sholat tidak diikat. Ya. Itu biasanya di sakunya ada karet gitu. Ya. Biasanya saya melihat beberapa kali gitu. Ketika nggak sholat terurai rambutnya panjang. Nanti dia sholat duduk, ketika mau sholat itu diikat. Ini malah kebalik. Terbalik yang seperti justru kalau dalam keadaan terikat kemudian mau sholat lepas ikatannya. Jangan dibalik ketika tidak sholat tidak diikat, ketika mau sholat diikat. Itu terbalik. Nah, kemudian juga sering kita lihat kalau orang rambutnya panjang, ya, rambutnya panjang ketika mau sholat itu sibuk gitu loh. Terutama ketika mau sujud itu. Ketika mau sujud kadang mau sujud tangannya kayak gini dulu, megang ini terus sambil menyingkap rambutnya gitu. Nggak perlu seperti itu gitu loh. Nggak perlu seperti itu. Kalau nggak mau seperti itu ya pakai peci gitu ya, pakai sorban sekalian, itu lebih terjaga. Atau kalau nggak pakai peci ya sudah biar saja rambut terurai di tempat sujud, tidak masalah. Nah. Kemudian untuk wanita yang mandi haid, apakah harus melepas ikatan rambut atau tidak? Ini ada beda pendapat. Kalau mandi junub itu boleh tidak melepas ikatan rambut. Untuk mandi haid ini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana ada beda pendapat di kalangan para ulama sementara hadisnya menyebutkan untuk mandi junub dan untuk mandi haid. Ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyatakan kalau untuk mandi haid harus dilepas ikatan rambut. Sebagian ulama menyatakan boleh tidak melepas ikatan rambut. Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini karena ada perbedaan penilaian untuk lafaz wal haidah. Ya. Lafaz dan mandi haid ini memang disebutkan lafaz ini tersendiri dalam riwayat yang berbeda. Ya.
dalam riwayat yang lain, makanya disebutkan di sini wa fi riwayatin, dan pada riwayat lain wal haidah, termasuk mandi haid. Nah, untuk lafaz hadis tersebut ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama menyatakan sahih, sebagian ulama menyatakan dhaif. Syekh Al-Albani beliau menyebutkan bahwa kalimat haid ini, kalimat haid yang ada dalam hadis ini adalah lafaz yang syadz. Syadz itu adalah menyelisih yang lebih sahih. Sahih tapi menyelisih yang lebih sahih. Maka tergolong dhaif, lemah. Tergolong dhaif, tergolong lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani, anna dzikral haidati fil hadits syadzun la yathbut. Bahwa penyebutan kalimat haid di dalam hadis ini adalah syadz, itu menyelisih yang lebih sahih. La yathbut, tidak sahih. Tidak sahih. Karena inilah maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama Syekh Muhammad bin Ibrahim menyatakan tidak wajib melepas ikatan rambut bagi wanita yang mandi haid. Kemudian juga Syekh bin Baz juga menyatakan tidak wajib melepas ikatan rambut ketika haid. Kemudian sebagian ulama yang lain menyatakan wajib melepas ikatan rambut untuk wanita yang mandi haid karena hadisnya tidak sahih. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad, dan ini juga yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani. Di antaranya beliau menyatakan di dalam silsilah hadis as-sahihah, silsilah hadis as-sahihah, ketika beliau membahas hadis yang ke-188, beliau menyatakan tentang wujubu naqdi sya'ri fi ghuslil haid. Kata beliau, wajib melepas ikatan rambut pada waktu mandi haid. Dan ini juga yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tahdzibus Sunan. Dalam kitab Tahdzibus Sunan di jilid yang pertama halaman 165 sampai 168. Juga Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla di jilid yang kedua halaman 37 sampai 40 bahwa yajibun naqdi fil haid wala yajibu fil janabah. Wajib melepas ikatan rambut dalam mandi haid dan tidak wajib dalam mandi junub. Dan ini insyaallah adalah yang lebih kuat, yang lebih rajih, karena di samping hadis yang menyebutkan mandi haid ini dhaif, juga dikuatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laha kepada Aisyah, wa kanat haidan, dalam keadaan Aisyah itu haid, ungqudi sya'rati wa ghtasili, lepas ikatan rambutmu dan mandilah kamu. Jadi Aisyah dalam badan sedang haid. Kemudian Nabi bersabda kepada Aisyah agar Aisyah radhiyallahu anha melepas ikatan rambut dan kemudian setelah itu mandi. Ini jelas Nabi memerintahkan Aisyah untuk melepas ikatan rambut ketika mau mandi haid, dan perintah untuk itu menunjukkan tentang wajibnya. Dan hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari dan Muslim. Karena itu untuk wanita yang mandi junub tidak wajib melepas ikatan rambut, tapi untuk wanita yang mandi haid wajib melepas ikatan rambut. Walaupun dalam hal ini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Dan masalah ini tadi, rincian ini tadi juga dikuatkan oleh beberapa hadis yang lain, bahwa wanita yang mandi haid itu disyariatkan untuk lebih bersungguh-sungguh, sehingga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wanita yang mandi haid itu disunahkan untuk diantaranya mandi haid atau nifas, mengambil kain atau kapas yang dikasih wewangian
seperti minyak misik atau minyak wangi yang lain, kemudian untuk membersihkan bekas-bekas darah yang ada. Kemudian Nabi SAW juga memerintahkan untuk menggosok. Kata dulu hudalkan jadi dan menggosok dengan sungguh-sungguh, ya, menggosok dengan sungguh-sungguh sampai bersih. Hatta yablugha syu'una raq, sehingga air sampai ke pangkal-pangkal rambutnya yang ada di kepala. Dengan ini berarti mandi haid supaya bersungguh-sungguh, dan dalam riwayat yang lain disebutkan supaya menggunakan daun bidara. Yang daun bidara gantinya itu sabun, menggunakan sabun yang semisalnya sampo, kemudian digosok dengan sungguh-sungguh, kemudian dibersihkan bekas kotorannya dengan kain atau dengan kapas yang dikasih wangian. Dengan demikian maka ikatan rambut tentunya, ya, ditekankan, diperintahkan untuk dilepas, ya, menggosoknya supaya sungguh-sungguh. Bagaimana kemudian ikatan rambut tidak dilepas? Demikian pembahasan hadis yang ke 131, dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.